Selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu bab yang menurut saya paling powerful dari buku Terry Healy, The Resilience Mindset. Betul. Sumber kita hari ini bab 9 yang fokusnya ke fase ketiga dari kerangka resiliensinya, bertindak. Aksi. Tepat. Kalau fase-fase sebelumnya itu kan soal refleksi, membangun, semacam menyusun strategi lah ya. Nah, sekarang ini Saatnya turun ke lapangan. itu dia. Jadi misi kita hari ini adalah mengupas tuntas langkah-langkah konkret yang bisa Anda ambil untuk mengubah semua wawasan itu menjadi kemajuan nyata. Mari kita mulai. Benar sekali. Dan penting untuk digarisbawahi ya, fase bertindak ini bukan cuma soal jadi sibuk gitu kan. Bukan. Ini tentang mengambil alih kemudi secara sadar. Bab ini menunjukkan cara menghadapi tantangan secara langsung, menetapkan tujuan yang benar-benar berarti, dan ini yang paling menarik, menggunakan perangkat mental spesifik. Perangkat mental. Iya, untuk memperkuat kesehatan fisik dan emosional Anda. Kita akan lihat gimana sebuah rencana aksi yang terfokus itu bisa transformatif. Dan gimana justru langkah-langkah kecil yang konsisten, itu yang jadi fondasi kepercayaan diri paling kuat. Kuncinya di situ ya, konsisten. Tepat. Dan semua ini dimulai dari, pergeseran cara pandang. Nah, soal pergeseran cara pandang ini diceritakan lewat satu momen yang cukup brutal kalau boleh dibilang. Oh, kisah yang itu. Penulis menceritakan titik baliknya yang dipicu oleh seorang wanita bernama Dina. Setelah hubungan yang cukup singkat, Dina bilang sesuatu yang jujur tapi nyelekit banget. Nyelkit itu kata yang pas. Dia bilang, kamu punya banyak masalah yang nggak bisa aku bantu, kamu butuh kepastian, terus-menerus, dan aku nggak bisa memberikannya. Wow. Coba bayangkan Anda dengar kalimat itu. Rasanya pasti kayak ditampar. Sebuah umpan balik yang bisa menghancurkan seseorang, ya kan? Tapi justru disinilah letak keajaibannya. Alih-alih hancur, momen itu malah jadi katalisator. Jadi pemicu. Betul. Ini yang membedakan pola pikir yang rapuh dengan pola pikir yang resilient. Momen menyakitkan itu nggak dilihat sebagai akhir, tapi sebagai data. Nah, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Di saat kebanyakan orang mungkin bakal terpuruk, dia justru nemu pencerahan. Momen A-nya. Dia sadar kalau luka di dalam dirinya, rasa nggak aman, butuh validasi, itu jauh lebih merusak daripada luka fisik di luar akibat kecelakaannya dulu. Luka batinnya. Iya, dia sadar mau berapa kali pun dia operasi, itu nggak akan pernah bisa memperbaiki rasa insecure-nya. Ini dia poin krusialnya. Realisasi itu langsung menggeser fokusnya. Dari apa yang nggak bisa dia kontrolin, misalnya pendapat Dina atau hasil akhir operasinya, Yang sifatnya eksternal. tepat. Fokusnya bergeser ke satu-satunya hal yang sepenuhnya ada dalam kendalinya. Kondisi batinnya sendiri. Ini pelajaran yang relevan banget buat kita semua loh. Oh, sangat. Coba deh pikirin, seberapa sering kita habiskan energi untuk cemas akan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Terlalu sering. Dia sadar, dia cari kepastian dari orang lain karena dia sendiri nggak punya itu di dalam dirinya. Dari situ, dia ambil langkah nyata pertamanya. Apa itu? Dia bergabung dengan terapi kelompok di Cancer Support Community. Sebuah langkah yang butuh keberanian besar pastinya. Dan dengan berbagi kerentanannya di sana, dia justru menemukan kekuatan. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh, bukan karena penampilannya tiba-tiba berubah ya. Bukan, tapi karena cara dia memandang dirinya sendiri yang berubah. Nah, perubahan internal ini kemudian meluber ke area lain. Dia mulai ambil kendali di tempat kerja, menyusun rencana, dan akhirnya sukses luar biasa secara profesional. Dia belajar untuk fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Sikapnya, persiapannya, dan usahanya. Sisanya, dia lepaskan. Oke, jadi setelah kita paham bahwa kendali ada di dalam, pertanyaan berikutnya kan, dari sekian banyak hal yang harus kita urus, kemana energi kita yang terbatas ini harus diarahkan? Pertanyaan bagus. Ternyata, kuncinya bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas pada hal yang benar-benar penting. Disinilah buku ini memperkenalkan analogi klasik yang sangat kuat. Konsep batu besar dari Stephen Covey. Betul. Sebuah konsep yang mungkin sudah sering Anda dengar, tapi bab ini meletakkannya dalam konteks resiliensi yang membuatnya jadi terasa baru lagi. Setuju. Jadi, bayangin deh, Anda punya sebuah toples kosong. Toples itu waktu dan energi Anda. Oke. Lalu Anda punya beberapa batu besar, segenggam kerikil, dan segenggam pasir. Batu besar ini prioritas terpenting hidup Anda.
Kesehatan, keluarga, proyek besar. Yang paling fundamental. Iya, kerikil itu tugas-tugas penting tapi nggak mendesak. Balas email, meeting rutin, gitu-gitu. Dan pasir, ya ini gangguan kecil. Scroll medsos, gosip, hal sepele lainnya. Logikanya sederhana, tapi kena banget kalau Anda isi toples dengan pasir dan kerikil duluan. Apa yang terjadi? Ya, saat Anda mau masukkan batu besar, batu itu nggak akan muat. Ruangnya sudah habis oleh hal-hal sepele. Tapi, kalau Anda masukkan batu-batu besar terlebih dahulu, Selalu ada ruang bagi kerikil untuk mengisi celah di antaranya. yang lainnya akan mengikuti. Saya suka analogi ini karena sangat visual. Ini memaksa kita untuk jujur sama diri sendiri. Dan ini nyambung banget sama ide lain yang dikutip di buku. Apa itu? Konsep inti versus konteks dari Geoffrey Moore. Nah, ini konsep yang menarik. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu. Gini loh, coba bayangkan seorang koki di restoran bintang 5. Inti dari pekerjaannya itu apa? Memasak, menciptakan resep. Tepat. Memastikan kualitas rasa. Itulah yang bikin dia hebat. Konteksnya itu memesan bahan baku, bersih-bersih dapur, jawab email reservasi. Hal-hal pendukungnya. Betul, semua itu perlu dilakukan. Tapi itu bukan intinya. Masalahnya, banyak dari kita menghabiskan 80% waktu dan energi kita di konteks, dan cuma 20% di inti. Wah, itu kena banget. Rasanya kita semua pernah terjebak di sana. Kita sibuk, tapi nggak produktif pada hal yang benar-benar menggerakkan jarum kemajuan. Sibuk bales email seharian sampai lupa ngerjain tugas utama yang sebenarnya jadi penentu performa kita. Jadi, pertanyaannya adalah, apa batu besar kita? Apa inti dari pekerjaan atau hidup kita saat ini? Dan untuk menjawab itu, kita harus berani bilang tidak pada banyak hal. Ini membawa kita ke kutipan dari Jim Collins. Penulis Good to Great. Betul, yang disorot di bab ini, jika Anda memiliki lebih dari 3 prioritas, Anda tidak punya prioritas sama sekali. Sebuah peringatan keras? Sangat. Agar kita nggak menyebar energi terlalu tipis, fokus pada 1, 2, atau maksimal 3 batu besar akan memberikan hasil yang jauh lebih dahsyat daripada coba ngerjain 10 hal sekaligus dan nggak ada yang beres. Oke, jadi kita sudah tahu harus fokus kemana, ke batu besar kita. Tapi kan tahu saja nggak cukup ya kan? Pertanyaannya, gimana caranya? Alat apa yang bisa kita pakai untuk benar-benar melakukan ini? Terutama saat mental lagi nggak baik-baik saja. Nah, itu dia. Di sini, bab ini menawarkan beberapa perangkat mental yang sangat praktis. Yang pertama adalah visualisasi. Atau imaji terpandu. Dan ini bukan sekedar lamunan positif ya. Ini adalah latihan mental yang terstruktur. Dengan dasar ilmiah yang kuat, betul sekali. Ada satu studi luar biasa yang dikutip di sini soal pemain bola basket. Oh, saya tahu studi ini. Keren banget. Peneliti membagi mereka jadi 3 kelompok. Kelompok pertama latihan lemparan bebas setiap hari, dan akurasi mereka naik 24%. Cukup standar. Kelompok kedua nggak latihan sama sekali, ya jelas nggak ada peningkatan. Nah, kelompok ketiga ini yang paling gila. Mereka nggak menyentuh bola sama sekali. Sama sekali. Mereka cuma duduk dan membayangkan melakukan lemparan bebas yang sempurna selama 20 menit setiap hari. Hasilnya, Peningkatan mereka 23%. hampir sama efektifnya dengan latihan fisik. Ini menunjukkan betapa kuatnya pikiran kita. Otak kita itu pada tingkat tertentu nggak bisa bedain antara pengalaman yang dibayangkan dengan sangat jelas sama pengalaman yang beneran terjadi. Jadi seolah-olah kita latihan beneran. Tepat. Saat Anda visualisasi, Anda sebenarnya sedang melatih dan menciptakan jalur-jalur saraf di otak. Anda membangun muscle memory di otak Anda. Penulis buku ini sendiri pakai teknik ini secara intensif. Dia akan membayangkan dirinya lagi hiking, berdiri di bawah air terjun yang dingin, seger gitu. Membayangkan air itu membersihkan semua negativitas. Betul, semua kekhawatiran, bahkan sel-sel ganas di tubuhnya, ini cara yang sangat ampuh untuk memprogram ulang otak Anda menuju keadaan yang lebih positif. Tepat. Ini adalah cara proaktif untuk mengarahkan pikiran Anda. Banyak banget orang sukses, dari Michael Jordan sampai Lady Gaga, yang pakai visualisasi. Nah, perangkat kedua yang dibahas, yang juga sangat kuat, Mindfulness. atau kesadaran penuh. Nah, ini sering disalahpahami. Banyak yang mikir mindfulness atau meditasi itu artinya kita harus kosongin pikiran, nggak mikirin apa-apa. Padahal itu hampir mustahil dan malah bikin stres, ya kan? Betul. Anda benar sekali. Itu miskonsepsi paling umum. Mindfulness itu bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang mengamati pikiran dan perasaan yang datang dan pergi, tanpa menghakiminya. Jadi cuma jadi pengamat.
pengamat yang netral. Ini tentang sadar sepenuhnya pada momen saat ini. Merasakan napas, merasakan telapak kaki di lantai, mendengar suara di sekitar Anda, tanpa terjebak dalam narasi ini baik atau itu buruk. Dan dampaknya pada kesehatan fisik itu nyata. Ada studi lain yang dikutip di sini yang menurut saya luar biasa. Studi tentang pasien psoriasis ya kan? Kondisi kulit kronis yang sering dipicu stres. Betul, pasien ini menjalani terapi sinar UV standar. Separuh dari mereka cuma terapi biasa. Sementara separuh lainnya diminta mendengarkan rekaman meditasi mindfulness selama terapi. Dan hasilnya, Mencengangkan. kelompok yang berlatih mindfulness kulitnya bersih 4 kali lebih cepat daripada kelompok yang tidak. 4 kali. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Ini bukti nyata hubungan pikiran dan tubuh. Ini menunjukkan bahwa menenangkan pikiran bukan sekedar aktivitas untuk relaksasi, tapi bisa jadi intervensi medis yang kuat. Ini adalah bagian dari bertindak untuk kesehatan Anda. Bicara soal bertindak, fase ini ternyata bukan cuma soal kerja keras ngejar batu besar ya. Nggak melulu soal itu. Ini juga tentang merawat diri sendiri secara aktif. Penulis berbagi cerita bagaimana dia mulai belajar main gitar. Sebagai sebuah jalan keluar atau outlet. Tepat. Tujuannya bukan untuk jadi gitaris hebat. Bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk memaksa otaknya fokus 100% pada sesuatu yang sama sekali beda dari pekerjaan dan kekhawatirannya. Mengalihkan fokus. Betul. Saat dia coba pelajari posisi jari untuk akor G atau C, dia nggak punya kapasitas mental untuk mikirin hal lain. Kekacauan mentalnya terpaksa berhenti sejenak. Dan seringkali di saat-saat seperti inilah ide-ide terbaik kita muncul kan? Oh, pasti. Saat kita lagi mandi, jalan-jalan, atau yaitu belajar main gitar, ketika pikiran sadar kita rileks, pikiran bawah sadar kita bekerja. Menyusun kepingan puzzle. Punya jalan keluar seperti ini ternyata bukan buang-buang waktu, tapi justru investasi untuk kejernihan berpikir. Pentingnya hal ini nggak bisa diremehkan. Apalagi kalau kita lihat data tingkat stres global saat ini. Buku ini mengutip survei dari Ipsos. Datanya cukup mengkhawatirkan ya. Sangat. Ditemukan bahwa sekitar 3 dari 5 orang dewasa di seluruh dunia bilang stres mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. 3 dari 5, itu mayoritas populasi global. Angka yang mengerikan. Dan saya yakin banyak dari kita yang mendengarkan ini bisa merasakannya. Bahkan lebih jauh lagi, hampir sepertiga dari mereka merasa stres sampai di titik di mana mereka merasa nggak sanggup lagi mengatasinya. Sampai kewalahan. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, punya jalan keluar atau hobi itu bukan kemewahan. Itu adalah komponen esensial dari resiliensi. Cara proaktif untuk mengelola stres dan mengisi ulang baterai Anda. Jadi ini bukan lari dari masalah. Justru sebaliknya. Dengan memaksa otak Anda fokus pada gitar atau melukis, Anda secara aktif sedang membersihkan cache mental Anda. Istilah yang bagus. Ini membuat Anda bisa kembali menghadapi batu besar Anda dengan pikiran yang lebih jernih, lebih kreatif, dan lebih bertenaga. Jadi jalan keluar ini adalah bagian strategis dari rencana tindakan Anda, bukan gangguan. Mindset ini ternyata bukan tentang satu lompatan raksasa yang heroik. Bukan sama sekali. Ini adalah tentang serangkaian langkah-langkah kecil yang disengaja dan konsisten. Ini tentang menarik garis tegas, ambil kendali penuh atas apa yang Anda bisa, sikap, persiapan, usaha, dan belajar melepaskan sisanya. Tepat. Ini tentang memfokuskan energi Anda yang berharga hanya pada batu-batu besar Anda. Dan yang terpenting, secara sadar menggunakan perangkat mental yang sudah terbukti. Visualisasi dan mindfulness. Untuk mendukung setiap tindakan Anda, memperkuat pikiran Anda dari dalam sehingga Anda lebih kokoh menghadapi tekanan dari luar. Pada akhirnya, ini soal mengubah niat menjadi tindakan. Mengubah visi menjadi rencana aksi yang nyata, ya kan? Betul. Buku ini mendorong kita untuk jujur pada tantangan kita. Bukan untuk pura-pura semua baik-baik saja, tapi untuk secara proaktif mengambil langkah, sekecil apapun itu, untuk menghadapinya. Karena itu, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang diadaptasi langsung dari latihan di akhir bab ini. Bukan pertanyaan retoris ya? Bukan. Ini sebuah ajakan untuk bertindak sekarang juga. Pertanyaannya adalah, jika Anda harus memilih satu tantangan paling mendesak dalam hidup Anda saat ini, satu batu besar Anda, apakah itu? Dan apa satu langkah terkecil yang bisa Anda kelola, yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai menghadapinya? Bukan besok, bukan minggu depan. Tapi hari ini.